saya SSI MSI. Perkenalkan, nama saya Dwi Arunata. Saya Suci Khairani. Saya Anggi Nursa Fitri. Saya Nela Salsabila. Saya Usbi Fatul Fikra. Saya Anissa Prisidia. Saya Niklas Wiwit Nadila. Akhir-akhir ini tiada hari tanpa pembicaraan tentang virus. Dan apakah kalian tahu apa itu virus? Dalam bahasa Latin, virus berasal dari bahasa Yunani yang berarti racun ataupun cairan berbahaya lainnya. Virus merupakan mikroorganisme ataupun makhluk hidup yang sangat kecil yang bersifat patogen, yang artinya dia akan menyebabkan penyakit kepada makhluk hidup yang akan dimasukinya. Virus berukuran 20 sampai dengan 300 nanometer, dan cenderung virus memiliki ukuran yang lebih kecil daripada bakteri, sekitar 10 sampai dengan 100 kali lebih kecil. Jika kita membayangkan gajah seperti bakteri, maka virus akan terlihat seperti seekor tikus di sampingnya. Tetapi sama-sama tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan harus menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan koordinasi virus COVID-19 varian baru B117. Halo, namaku adalah Corona. Aku adalah virus. Kamu tidak bisa melihatku karena ukuranku sangat kecil. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Yuhu, yipa, hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, flu, batuk, bahkan sesak napas. Manusia jadi takut padaku. Aku paham sekali jika kalian semua takut padaku. Tapi jangan khawatir ya, karena berjuta-juta manusia telah sembuh dariku. Itu semua karena tenaga kesehatan siap membantumu untuk melawanku. Untuk selanjutnya, informasi penting dariku akan disampaikan langsung oleh manusia. Oke, sekarang kita akan membahas asal penyebaran virus corona. Pada bulan Desember 2019 terjadi penyakit pneumonia yang menyerang sistem pernapasan penduduk kota provinsi Hubei di kota Wuhan, Cina. Badan Pusat Kesehatan Wuhan, The China Center for Disease Control and Prevention (CCDC) menginformasikan terdapat spesies baru beta coronavirus yang sekarang disebut coronavirus 2. Badan Kesehatan Dunia WHO mendeklarasikan virus corona sebagai pandemi pada tanggal 12 Maret 2020. Pandemi adalah epidemi yang dapat menyebabkan kematian secara luas melintas batas internasional dalam waktu yang sangat singkat. Pertanggal 26 Juni 2020, pandemi disebabkan oleh virus corona berakibatkan terjadi di hampir 215 negara dengan 488 kasus kematian dan 9 juta kasus terinfeksi virus ini. Kemudian kita masuk ke struktur virus. Apa aja sih struktur virus corona? Mari kita bahas. Struktur virus corona terdiri dari RNA dan N protein yang berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintetis berbagai macam protein. Yang pertama ada enclop atau selubung virus yang berfungsi sebagai lapisan terluar. Tahapan daur hidupnya berada pada sel inang. Kemudian ada hemagglutinin estrase atau He. Hemagglutinin ini adalah lipoprotein yang dimiliki dan digunakan virus tertentu yang terselimuti, berfungsi sebagai mekanisme penyerap. Dan yang terakhir ada spike glycoprotein atau S yang berbentuk seperti paku-paku yang menancap pada permukaan virus corona. Ikatan inilah yang berfungsi membantu virus masuk ke dalam sel inang. Mungkin kita sudah tidak asing dengan yang namanya corona atau COVID-19.
bagaimana cara dia menginfeksi, apa yang menyebabkan dia menjadi penyakit yang sangat mematikan. Berikut selengkapnya. Semua bermula dari virus corona masuk ke tubuh kita melalui percikan bersin atau batuk orang yang sudah terkena positif COVID, baik secara langsung ataupun memegang benda yang sudah terkena percikannya dan tidak mencuci tangan setelahnya. Kalau sudah seperti itu, virus masuk lewat saluran pernafasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, yaitu paru-paru. Ketika virus sudah memenuhi paru-paru kita, mereka tidak tahu mana kawan dan mana yang lawan, dan perlahan-lahan bisa jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini tidak berlangsung lama, karena kalau imun tubuh kita kuat, kita menang dari virus corona. Tetapi kalau imun tubuh kita lemah, efeknya akan semakin parah. Kita bisa terkena radang paru-paru akibat sel sehat kita tidak bisa menahan bakteri pneumonia. Pada akhir tahun 2019, di negara Cina, tepatnya kota Wuhan, terjangkit penyakit menular yaitu coronavirus atau yang biasa dikenal COVID-19. Gejala COVID-19 seperti flu, demam, batuk, susah bernafas, dan pegal linu, atau sama sekali tidak menimbulkan gejala apapun dan seperti orang sehat pada umumnya. Mungkin kalian sudah bosan mendengar yang namanya COVID-19. Kali ini kita akan membahas tentang remdesivir yang digunakan untuk memerangi COVID-19. Ini dikutip dari website situs time.com. Teman-teman bisa mengecek dan membacanya secara langsung. Lalu yang pertama kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan si remdesivir ini. Jadi, pada tanggal 1 Mei 2020, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat mengeluarkan izin penggunaan darurat remdesivir, yaitu sebuah antivirus eksperimental yang terbatas penggunaannya. Tapi, dengan izin dokter di Amerika Serikat, menggunakan obat itu untuk merawat pasien COVID-19 yang parah diperbolehkan. Remdesivir sebenarnya bukan hal yang baru. Pada awalnya, obat ini dikembangkan sebagai obat hepatitis C. Berbeda dengan vaksin yang bekerjanya dengan cara mencegah, remdesivir bekerja dengan cara menyerang virus yang telah menyebar di dalam tubuh. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Simak dengan baik ya. Seperti yang sudah kita ketahui, virus hanya akan bereplikasi, yaitu bereproduksi pada saat menempel pada sel hidup atau sel inangnya. Oleh karena itu, langkah yang pertama, virus akan masuk ke sel yang sehat yang memiliki struktur COVID-19 berbentuk virus bersampul. Sampul diperoleh dari membran sel inang ketika virus baru keluar dari sel inang. Sampul tersebut mengandung protein untuk membantu menginfeksi inangnya. Lalu virus berhasil menembus membran sel inang dan akan melepaskan untayan RNA. RNA ini yang akan disalin sehingga di dalam sel terdapat materi gen virus. Lalu di dalam sel terdapat organel bernama ribosom yang berfungsi untuk mensintesis protein. Sehingga RNA virus melewati ribosom, maka ribosom akan menghasilkan protein virus. Protein virus terbentuk akan digunakan membuat salinan virus bagian lainnya dalam bentuk RNA. Pada saat itulah virus akan berkembang biak. Setelah virus tersebut bentuk dengan mekanisme yang dimilikinya, bagian-bagian virus akan membentuk virus baru yang lengkap. Lalu virus keluar dan siap menginfeksi sel inang lainnya. Lalu bagaimana cara kerja dari remdesivir? Remdesivir adalah alat untuk memerangi COVID-19 yang akan memblokir replikasi virus. Remdesivir sendiri akan memblokir si virus sehingga
cepat masuk selama penyalinan RNA. Lalu remdesivir akan mencegah penyalinan langsung dengan memotong untaian RNA virus sehingga hasil salinan untai RNA tidak lengkap. Setelah menyalin dan menyalip masuk, pertumbuhan atau perkembangan virus sendiri menjadi terhambat sehingga virus akan rusak karena salinannya tidak lengkap. Dan disitulah materi-materi genetik virus akan terbunuh dari sel manusia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memberikan rekomendasi obat Actemra sebagai perawatan pasien COVID-19. Actemra adalah merek obat dengan kandungan tocilizumab. Biasanya digunakan untuk pasien dengan penyakit autoimun yang menyerang persendian. Penggunaan Actemra bagi pasien COVID-19 dengan pertimbangan adanya respon imun yang serupa dengan pasien rheumatoid arthritis. Kondisi ini ditemukan pada pasien gejala berat. Pasien dengan gejala berat dapat memicu badai sitokin. Badai sitokin adalah respon imun tubuh yang berlebih akibat infeksi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Actemra dapat mengatasi badai sitokin pada pasien COVID-19. Obat Actemra ini hanya bisa didapatkan di rumah sakit dan harus menggunakan resep dokter untuk pasien dengan gejala berat dan kritis. Pembuatan obat Actemra yang sulit membuat harganya cukup mahal. Selain itu, obat Actemra juga membutuhkan perhatian yang khusus karena harus disimpan pada lemari pendingin dengan rentang suhu 2-8 derajat Celcius. Jika pasien dengan gejala ringan, maka penggunaan obat Actemra tidak diperlukan karena pasien dengan gejala ringan tidak berpotensi mengalami badai sitokin. Virus corona merupakan jenis penyakit zoonosis. Infeksi virusnya dapat menyebar dari hewan ke manusia. Virus corona dapat menyebar jika kita berinteraksi atau bersentuhan langsung dengan orang yang sudah terinfeksi. Apa saja gejala-gejalanya dalam virus ini? Gejala yang pertama, kita akan mudah sakit tenggorokan. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, kita akan merasakan seperti flu. Yang keempat, bersin. Yang kelima, batuk. Yang keenam, kita akan demam tinggi. Dan terakhir, kita akan mudah lelah atau kecapean. Adapun cara pencegahan COVID-19, hindari makan daging dan telur mentah. Yang kedua, hindari area berasap atau orang yang merokok. Dan yang terakhir, mengatur pola hidup yang sehat dengan mengonsumsi makanan yang bergizi. Terima kasih karena sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.